He's coming soon. Israel
mo kemenese Yesimai kelum kesara Rifka Rahel ya. Bapak, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala roh kutuk, nenek moyang agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Langsung ya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak dua, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali belajar daftar Elohim. Ya, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim seperti apa yang kembali sudah saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara, yang saya beri judul kita kali ini yaitu alergi. Ya Saudara, saya yakin bahwa kita sudah sering mendengar kata alergi. Kira-kira alergi itu apa ya? Saya sering, Pak, saya alergi dengan itu, saya alergi dengan ini, saya alergi dengan ini dan itu, Saudara. Tetapi kira-kira alergi itu apa ya? Kita akan lihat, Saudara. Yang pertama, alergi itu adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Artinya ada reaksi tubuh yang menolak adanya penyakit atau tidak sensitif. Ibaratnya sensitif, Saudara. Artinya bahwa kulitnya atau tubuhnya sensitif terhadap hal-hal tertentu, sehingga membuat perubahan. Nah, merubah reaksi tubuh. Jadi tubuhnya ini bereaksi, Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu. Jadi keadaannya sangat peka. Kita ini peka terhadap, jadi bisa kulitnya, bisa tubuhnya, bisa apapun, Saudara. Nah, keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu. Ada sebabnya. Nah, sebabnya itu bisa zat tertentu. Ya, zat. Artinya zat itu misalnya minyak, bisa saja, Saudara. Saya nggak pernah pakai parfum, kemudian saya pakai parfum. Nah, akhirnya alergi, iritasi yang menyebabkan itu tidak cocok. Bisa juga makanan. Ya, bisa juga makanan. Artinya dengan makanan tertentu orang bisa alergi. Saya nggak cocok sehingga begitu makan makanan tertentu bisa gatal-gatal, bisa kemudian batuk, kemudian bisa banyak hal. Nah, ini adalah reaksinya. Bisa karena serbuk atau apapun, ya, bisa serbuk. Ya, serbuk itu macam-macam yang bisa menyebabkan orang bisa namanya apa namanya? Alergi, Saudara. Kemudian bisa juga karena udara. Nah, Saudara yang dikasih, ada orang yang terbiasa dengan tempat-tempat panas. Nah, begitu dia di tempat yang dingin, biasanya terus kalau orang Jawa bilang biduren, gatal, Saudara. Karena dengan udara tertentu atau suhu, Saudara. Kemudian bisa orang alergi terhadap asap, macam-macam juga, Saudara. Dan sebagainya. Yang kadar tertentu, ya, kadar tertentu nih, tidak semuanya, tidak menyebabkan, tidak membahayakan untuk sebagian orang. Sekalipun tidak berbahaya, Saudara, hanya kadar tertentu. Tapi membuat efeknya itu dampaknya sangat besar. Nah, ini adalah alergi, Saudara. Kemudian, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, alergi itu bisa kepada siapapun. Nah, bisa juga kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini yang gampang. Makanya dari anak-anak ini sensitif. Kenapa? Karena kekebalan tubuhnya anak-anak berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Kekebalan tubuh anak-anak ini berbeda. Sehingga orang akan bisa tahu, anak saya nggak cocok dengan makanan ini, anak saya nggak cocok dengan situasi seperti ini, Saudara.
Kemudian kita akan lihat berikutnya ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada jenis-jenis alergi ya. Jenis-jenis alergi, kita akan lihat dulu jenis-jenis alergi ya. Yang pertama, alergi terhadap salah satu jenis makanan. Ada nggak di sini yang punya alergi terhadap salah satu makanan? Ada? Ada? Siapa? Ayo angkat tangan. Sakit apa kalau makan apa? Telur. Udang. Makanya sudah dilarang makan udang. Ya jangan makan udang, ya. Nah, saudara yang kasih, ada alergi terhadap salah satu jenis makanan. Biasanya misalnya seafood, bisa kepiting, udang, cumi, laron. Ada juga orang yang makan laron suka, terus bidurun saudara, atau gatal-gatal. Nah, ini adalah salah satu alergi dari itu makanan. Reaksinya biasanya ke kulit. Sehingga kalau dia makan langsung secara otomatis bisa gatal, bisa mungkin suhu tubuhnya menjadi naik dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan kalau orang alergi terhadap makanan. Kemudian, saudara, yang kedua, alergi terhadap cuaca. Ya, ada orang yang alergi terhadap cuaca, bisa panas, bisa dingin. Dalam suhu tertentu orang akan bereaksi, biasanya juga terhadap kulit atau penyakit tertentu seperti asma. Nah, ini bisa menyebabkan kalau seandainya suhu tubuhnya nggak cocok, asmanya bisa kambuh atau kulitnya bisa sensitif. Nah, ini ada orang-orang tertentu, saudara. Sehingga alergi itu bisa muncul bukan hanya karena makanan, tetapi karena suhu lingkungan atau udara, saudara. Kemudian yang ketiga, ada orang yang alergi obat. Makanya kalau saudara periksa ke dokter, dokter akan nanya, ada alergi obat nggak Pak? Betul nggak? Biasanya ditanya, oh iya, saya nggak cocok dengan obat misalnya flu atau apapun mereknya misalnya gitu. Ya nggak mungkin dokter akan kasih itu karena nanti bereaksi. Ada orang yang alergi obat biasanya dengan obat-obat tertentu sehingga berdampak kepada reaksi tubuh. Tetapi saya yakin di sini nggak ada orang yang alergi terhadap obat. Obatnya cap merah ya, obat merah cap 2 bapak-bapak. Pernah lihat? Apa itu? Uang 100.000 ya. Itu nggak ada yang alergi itu. Biasanya seneng tuh. Obat merah cap 2 bapak-bapak ya. Saudara dikasih itu, wah nggak alergi saudara. Nah, saudara ada alergi obat. Ini salah satunya saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jika seseorang sudah tahu akan alergi yang dialaminya, pasti orang itu akan menghindari. Betul kan? Kalau orang itu, saya sudah tahu bahwa fisik saya, entah itu orang tuanya, anaknya atau siapapun, dan tahu bahwa kita ini sensitif terhadap salah satu, bisa itu makanan, bisa itu obat, bisa itu cuaca, pasti orang akan menghindarinya atau mencegahnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, orang pasti akan menghindari kalau sudah tahu. Makanya saya tulis saudara, jika seseorang sudah tahu akan alergi yang dialaminya, pasti orang itu akan menghindarinya, saudara. Pasti akan menghindar, saya nggak mau. Wah, begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah saya alergi terhadap makanan ini. Begitu disuguhi pasti dia bilang, maaf ya saya nggak makan. Karena begitu saya makan, saya akan gatal. Karena saya ada alergi makanan ini. Betul nggak saudara? Jadi pasti orang akan menghindar itu. Kemudian, nah namun jika orang itu tetap nekat, ya, orang itu tetap nekat dan memaksa, dampaknya akan mengalami sakit. Tapi kalau orang itu tetap nekat, maka dampaknya itu akan sakit. Nah, saya kasih beberapa contoh yang ada di kitab suci, saudara. Orang sudah tahu dia punya alergi, punya kelemahan di dalam fisiknya. Salah satunya adalah alergi masalah cinta. Ya nggak saudara? Kalau saudara tidak siap untuk waktu pacaran atau jatuh cinta atau apapun itu nanti mengalami sakit, ya jangan. Kalau nekat,
ya dampaknya sakit, saudara. Nah, artinya saudara yang dikasih, ada orang yang suka bermain-main dengan dunia seperti itu. Nah, kalau orang-orang itu main, dampaknya berisiko, saudara. Kalau saudara tidak mau di dalam dunia ini, wah nanti rumah tangga saya bisa bermasalah, bisa saja keluarga saya bermasalah, suami saya, anak saya, siapapun bisa bermasalah. Ya jangan main di situ. Kalau orang lemahnya, contoh, saya beri contoh, Simpson misalnya. Nah, Simpson ini sudah tahu, dia punya kekuatan yang luar biasa, yang Bapak Yahweh berikan. Dan Yahweh sudah berfirman, jangan sampai engkau yang sudah saya jadikan Nasir Elohim ini, kamu punya kekuatan, tapi jangan sekali-kali rambutnya atau rambut kamu itu dipotong. Nah, rambut itu sebagai tanda bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Nah, begitu dia melegalkan, dia mengizinkan orang lain, padahal dia kelemahannya sama perempuan. Akhirnya waktu dirayu sama Delila, kenalah dia, saudara. Akhirnya dampaknya sakit gak? Sakit, saudara. Dia ditangkap orang Filistin, bahkan sampai matanya dibuat buta. Ini akibatnya karena dia juga punya alergi sebenarnya dengan perempuan. Artinya yang membuat dia tidak bisa menahan diri. Nah, kita akan lihat, saudara. Contoh yang pertama nih. Ya, contoh yang pertama adalah Salihah. Mungkin saudara agak asing mendengar kata Salihah, tetapi Salihah ini ada di kitab Sefer Hayasa. Nah, Salihah ini adalah istrinya Potifar. Nah, Salihah ini istrinya Potifar, artinya dia seorang perempuan yang sudah bersuami, dan suaminya itu orang yang punya kepercayaan pengaruh di Mitsraim atau Mesir, saudara. Tetapi karena melihat ketampanannya, kegantengannya, kegagahannya Yosef, pengen, saudara. Sedangkan Yosef tahu bahwa ini dosa, dia nggak mau, saudara. Saudara yang dikasih, Salihah istri Potifar punya alergi cinta. Kenapa? Karena kalau dia ada di situ nekat, sakit hati dia. Bukan hanya sakit hati, tetapi fisiknya juga dia akan sakit. Nah, saudara perhatikan, dia alergi cinta yang menyebabkan sakit hati sehingga menjadi sakit tubuhnya. Kenapa? Karena mikir terus. Pikiran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya dulu pernah nonton film. Filmnya itu judulnya apa ya? Saya lupa, tapi paling tidak ada Sun Gokong. Ngerti? Pernah ya? Nah. Terus ada di situ salah satu muridnya biksu itu yang senengnya pacaran, betul kan? Betul. Siapa namanya? Patkai. Hafal dia. Begitu langsung hafal. Dia pergi kemana-mana selalu digoda oleh perempuan. Dan akhirnya dia selalu sakit hati, betul nggak? Makanya dia berkata apa, saudara? Apa? Wah, hafal nih. Cinta itu deritanya tiada akhir, saudara. Sampai seperti itu, saudara dikasih. Dia pergi kemana menebar cinta, dan akhirnya cinta itu deritanya tiada akhir, katanya. Dan saya bersyukur Kehila di sini hafal, berarti menyimak film itu dengan baik, ya, saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Nah, Salihah istri Potifar punya alergi cinta juga, dan yang menyebabkan sakit hati, sehingga dia sakit hati karena orang yang digoda nggak pernah mau. Yaitu Yosef, saudara. Sehingga dia menjadi sakit tubuhnya. Akhirnya bukan hanya sakit hati, tapi fisiknya, tubuhnya juga sakit. Kita akan lihat di dalam kitab Sefer Hayasar pasal 44 ayat 35 sampai 38. Ya, saya akan bacakan saja, saudara menyimak. Dia berkata kepada mereka, aku setiap hari berusaha keras untuk membujuk dia. Jadi artinya Salihah ini ngomong sama teman-temannya, saudara. Karena begitu tampannya, begitu gagahnya, gantengnya si Yosef, sehingga sampai si Potifar, istri Potifar si Salihah ini suka. Tapi apa yang terjadi? Dia berkata, aku setiap hari berusaha keras, mengerayu, saudara, berusaha keras untuk membujuk dia. Namun dia tidak mau mengabulkan keinginanku. Saudara yang dikasih Tuhan, beda, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Yosef tahu karena dia dipilih oleh Elohim dan dia lebih takut akan Bapa Yahweh. Makanya dia katakan, namun dia tidak mau mengabulkan keinginanku dan aku menjanjikan kepadanya segala sesuatu yang baik. Kenapa saudara? Dan padahal aku menjanjikan segala sesuatu, apa saja tak kasih, fasilitas tak kasih. Itu baik menurut Salika, tapi tidak baik menurut Yosef. Amin. Karena dosa itu selalu ada dan mengintai. Dan disitu, namun aku tidak mendapatkan tanggapan dari dia. Artinya Yosef itu EGP apa? Emang gue pikirin gak peduli saudara, gak peduli mau digoda terus. Dia kata apa? Dan dia tidak mendapatkan lagi. Karena itu keadaanku sekarang merosot seperti yang kau lihat. Makanya keadaanku merosot, sakit pikirannya, sakit dia jiwanya, sakit dia hatinya, bahkan sampai tubuhnya pun ikut sakit. Kemudian Salika menjadi sangat sakit karena hasratnya kepada Yosef, dan dia sangat dimabuk cinta karenanya, ya, sampai mabuk cinta karenanya, ya. Dan perhatikan, semua orang di rumah Salika dan suaminya tidak mengetahui hal itu, hal ini, bahwa Salika sakit karena cintanya kepada Yosef. Jadi ternyata dia sakit karena cintanya kepada Yosef. Lihat 7. Semua orang di rumahnya bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau sakit dan merosot, padahal tidak kekurangan apa-apa? Dia menjawab mereka, aku tidak tahu, hal ini setiap hari semakin parah keadaanku. Padahal secara finansial, secara keuangan, secara materi melimpah, tetapi jiwanya, pikirannya terganggu karena mabuk cinta, saudara. Nah, inilah yang dialami oleh Salika. Nah, semua perempuan dan teman-temannya datang setiap hari untuk mengunjunginya, dan mereka berbicara dengannya, dan dia berkata kepada mereka, ini hanya terjadi karena cinta kepada Yosef. Maka mereka berkata kepadanya, pikatlah dia dan tangkaplah dia diam-diam, barangkali dia mau mendengarkan engkau dan menjauhkan kematian ini daripadamu. Jadi ternyata mabuk cinta aja bisa menyebabkan kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini orang yang main-main dengan dosa. Ini salah satu, dia alergi sebenarnya. Kalau kamu nekat, kamu tetap dekat, sudah dosa, masih juga kena penyakit sudah. Ditolak pun dia sakit, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudara yang alergi dia terhadap penyakit itu, tetapi dia nekat, dampaknya dia sakit. Kemudian yang kedua, orang ada alergi makanan. Begitu juga terjadi alergi makanan bisa menyebabkan penyakit karena hilangnya hak kesulungan seperti Esau. Nah, Esau ini sudah tahu, kalau saya sekalipun tergoda makanan dan saya nekat, dan saya tetap nekat makan itu, maka hak kesulungan saya hilang. Tapi dia tetap melakukannya. Kita akan lihat saudara ya, di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 25. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kejadian atau Bereshit pasal 25, ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan, dan Yakov sedang memasak sup kental, lalu datanglah Esau dari padang dan dia lelah. Maka Esau berkata kepada Yakov, biarlah aku makan dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya orang menyebut namanya Edom. Namun Yakub berkata, jualah kepadaku hak kesulungan hari ini. Dan Esau berkata, lihatlah aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Dan Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku hari ini. Dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau, dan dia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan kesulungan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini hanya karena makanan, saudara, sehingga dia menyebabkan sakit. Hakikatnya apa? Hak kesulungannya. Padahal hak sulung itu yang utama sebenarnya. Berkat yang diberikan oleh Yitzhak bapaknya kepada yang sulung sebenarnya.
Saudara yang dikasih, berapa banyak kita juga kadang mengalami saat kita berpuasa, justru pas kita nggak puasa nggak ada godaan tuh, betul nggak? Pas kita nggak puasa nggak pernah digoda, nggak ada orang makan di depan, nggak ada warung yang buka, warung yang mewah-mewah, nggak ada. Tetapi saat orang berpuasa, kita berpuasa justru ini kok masakannya enak men ya, wah luar biasa, godaannya banyak. Tetapi sekali lagi harusnya kita berpuasa, jangan malah marah-marah. Waduh, sudah tahu saya puasa, malah masaknya enak, membuat saya batal. Ya harusnya jangan batal. Kalau memang nggak kuat, ya pergi, betul nggak? Jangan malah deket-deket, waduh, enaknya aromanya. Saudara, sudah tahu lagi puasa, lewat-lewat di tukang sate. Tukang sate itu yang enak baunya, betul nggak? Saudara nggak usah beli sate, asal nyium bau pasti tahu itu sate. Saudara, ya kita harus tahu. Kalau sudah tahu di situ menyebabkan alergi saya, kalau saya makan, puasa saya batal, ya jangan makan. Amin, saudara. Jangan pernah ke situ, saudara. Tidak perlu marah dengan orang yang masak, tetapi kita yang menghindar, nggak perlu deket-deket. Kecuali kita memang hebat, silahkan masak, saya nggak tergoda kok. Silahkan makan, saya nggak pernah tergoda kok. Amin. Nah itu yang harus kita lakukan, saudara. Nah ini seperti Esau, saudara. Ini karena makanan, dia alergi sebenarnya. Kenapa alergi? Karena dampak dari dia makan, hak kesulungannya hilang. Harusnya dia tidak makan. Baik, saudara, kita lanjutkan. Yang ketiga, alergi uang. Tadi saya bilang banyak orang nggak alergi, saudara. Tetapi ternyata uang bisa membuat orang jadi alergi, bisa jadi penyakit. Makanya jangan salah, hanya gara-gara uang 1.000, 2.000 orang bisa saling bunuh. Hanya uang cuma ratusan ribu, hanya uang beberapa juta orang bisa saling bunuh. Kenapa? Karena dia alergi terhadap uang itu. Nah perhatikan ya, alergi uang. Karena penyakit rakus dan tamak, akibatnya mati dalam penyesalan seperti Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot. Dia mati dalam penyesalan, mati karena tamaknya akan uang. Kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam kitab Matius 27, perhatikan Matius 27 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Kemudian Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman dengan menyesal, ia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam dan para tua-tua. Dia tadinya menerima uang untuk menyerahkan Yesua. Tapi begitu dia menerima uang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahu Yesua dijatuhi hukuman, nyesel dia, aku keburu menerima uang. Tapi wis telat, saudara. Dan apa ini? Dan dia mengembalikan uang itu kepada imam. Seraya berkata, aku telah berdosa karena mengkhianati darah yang tidak bersalah. Namun mereka berkata, apa urusannya kami akan engkau lihat. Nah saudara perhatikan. Orang kalau sudah itu cuci tangan, sudah membuat orang berdosa, cuci tangan, nggak lepas. Makanya berapa banyak gitu, orang selalu lempar batu sembunyi tangan, betul nggak? Dia banyak orang yang seperti itu. Buktinya siapa? Hawa. Begitu waktu Adam ditanya, Adam, apakah engkau makan buah itu? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Dilempar dia kepada Hawa. Hawa ditanya, Hawa, kenapa engkau makan buah itu? Ular yang menyuruh saya makan. Akhirnya terus lempar. Dan orang maunya cuci tangan kalau sudah membuat salah. Jarang orang belajar berjiwa besar. Dan ayat 5, dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, artinya dia melemparkan nih gara-gara duit ini nih, ibaratnya gitu sudah. Apa ini? Dan setelah pergi dia menggantung diri. Nah akhirnya dia menggantung diri, saudara. Nyesel, dampaknya mati, saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jangan sampai kalau kita sudah alergi, makanya harus kita hati-hati. Saya yakin setiap diri masing-masing tahu kelemahannya. Paham saudara? Saya kelemahannya itu saya tidak kuat nahan lapar. Makanya kalau puasa jangan deket makanan terus. Saya ini paling gak bisa kalau lihat orang ganteng atau perempuan cantik, ya jangan deket-deket. Saudara yang dikasih, wah saya gak kuat kalau saya pinginnya ambisi jabatan, ya gak usah cari ambisi jabatan yang tinggi. Nanti jatuh juga, saudara.
kita belajar tahu posisi kita. Amin. Apalagi dunia pelayanan. Dunia pelayanan itu dibutuhkan ketulusan hati. Amin. Saya melayani, saya bersyukur jujur melayani di daerah, di tempat seperti ini. Kehilat Dodula Yahweh bukan karena mengandalkan uang. Arti pelayanan saudara murni. Saudara dari tempat pelayanan, dari rumah ke sini ngongkos sendiri, biaya sendiri. Dan Gereja Dodula Yahweh gereja tidak pernah mengganti saudara, tetapi saya yakin Bapak Yahweh yang mengganti saudara. Amin. Artinya Tuhan yang memberkati. Itu membuktikan ketulusan hati. Nah, orang nggak tulus. Makanya banyak orang pelayanan itu bukan bekerja, bukan pekerjaan. Sehingga saat saya pelayanan di sini, begitu selesai saya pindah ke sana. Karena nanti saya di sana pindah lagi ke sana. Sehingga bukan karena cintanya sama Tuhan, tapi karena pekerjaannya dia itu pelayan. Jadi pelayanan itu bukan pelayanan, tapi pekerjaan. Nah, harusnya kita berbeda. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik. Seharusnya kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh alergi terhadap dosa. Paham saudara? Perhatikan, yuk kita baca bersama-sama saja dengan suara supaya kita bisa paham ini. 1, 2, 3. Seharusnya kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh alergi terhadap dosa, sehingga apapun yang berhubungan dengan dosa kita hindari. Amin. Amin. Harusnya kita alergi terhadap dosa. Jadi nggak mau mendekat dengan dosa. Kalau tahu itu berdosa, saya akan hindari, saya akan meninggalkan, saya akan jauh. Amin. Jadi bukan malah sudah tahu dosa, malah mendekat. Inilah yang menyebabkan kalau kita sudah tahu dosa itu berbahaya. Contoh saudara, saya pernah menyampaikan renungan yang saya beri judul iseng membawa petaka. Pernah saudara dengar? Iseng membawa petaka itu begini saudara. Wih, ada orang WA nyasar. Nah, WA-nya nyasar pengen kenalan nih. Kemudian ini iseng sebenarnya, kenal nggak pernah, ketemu nggak pernah saudara. Kemudian ditanggapi, oh iya nama saya ini, wah ini cocok nih. Padahal ketemu pun belum pernah. Kemudian ditanggapi. Nah, lama-kelamaan asik, ngobrolnya asik. Sehingga HP yang tadinya bisa dilihat oleh siapapun, khususnya istri atau siapapun, kemudian mulai jadi privasi yang nggak boleh orang lain tahu. Kenapa? Karena ada rahasia. Dan kemudian apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kemudian janjian ketemu. Ini iseng awalnya, tapi menjadi petaka. Betul nggak? Sekali waktu ketahuan, gegerlah. Nah, ini yang menyebabkan iseng membawa petaka. Oleh sebab itu kalau sudah tahu kayak gini, hindari. Contoh yang kedua, di sini yang pernah dapat SMS atau WA hadiah siapa? Angkat tangan. Wih, semuanya. Kira-kira hadiahnya sedikit apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak. Coba saudara tanggapin. Tekor saudara. Ya enggak? Saudara, waduh, hari ini saya tiap hampir ya seminggu pasti dapat lah. Saudara dapat hadiah dari apa saudara? Uang tunai 175 juta. Waduh, saudara, 175 juta saya bisa membangun tempat ini menjadi luar biasa saudara. Tapi kalau kita tanggapin, kita yang tekor. 1, kehilangan pulsa. 2, menanggapi dosa. Betul nggak saudara? 3, kalau kita ngikutin, habis uang kita. Saudara, ini iseng tapi bisa menjadi bencana buat kita saudara. Makanya kalau sudah tahu, nggak usah dibaca. Kalau tahu itu nipu, dihapus saudara. Amin. Jadi nggak perlu lagi saudara dikasih oleh Tuhan. Contoh yang ketiga, ini iseng ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sekarang lebih marak lagi orang nawarin apa? Pinjaman. Betul nggak? Silahkan minjem, nggak perlu pakai jaminan. Betul nggak? Tapi apakah saudara tahu bahwa itu bunganya sangat besar? Begitu kita masuk, habislah kita saudara. Makanya abaikan yang berurusan dengan gitu. Amin. Kita belajar untuk kita praktek. Pokoknya kalau ada hal yang kita tidak tahu, sudah menyebabkan dosa, sudah menyebabkan apapun, hindari. Alergi terhadap dosa. Amin.
Jadi saudara kalau sudah tahu dosa, hindari. Artinya kita alergi dengan dosa. Oleh sebab itu tadi seperti ayat tulisan ini saudara dikatakan seharusnya kita ini sebagai anak Bapa Yahweh alergi terhadap dosa. Artinya kalau saya terjun ke dosa berarti saya sakit, menyebabkan saya sakit. Kalau saya terjun, saya nekat, berarti saya akan berdosa. Oleh sebab itu kita harus hindari yang namanya dosa. Amin. Saya rindu saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, kita belajar banyak di kitab suci, contoh-contoh yang sudah mengajarkan kita orang yang banyak hal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu menghindar. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di dalam kitab Misle. Kita lihat, yuk kita baca bersama-sama. Misle pasal 1 ayat 10. 1, 2, 3. Beni'im yefatuka hataim altofe. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, hendaklah engkau tidak mengingininya. Amin. Amin. Apa saudara? Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, ya, hendaklah engkau tidak menginginkannya. Artinya nak sudah tahu itu menyebabkan dosa, hindari apapun. Nah, apalagi sekarang kita dipancing-pancing untuk ajak diskusi, debat, nanya. Pokoknya kalau sudah berusaha dan gitu, maaf, saya tidak terlibat. Saya hanya like saudara, memberi senyum kepada saudara, memberikan komen yang positif terhadap saudara. Tidak terlibat terhadap dosa. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau ada orang yang membujuk, nah saudara, kata membujuk itu berarti merayu. Seperti yang pernah dialami oleh Yosef, saudara. Tiap hari aku mencoba membujuknya, tetapi dia tidak mau. Nah, ini orang yang luar biasa. Bukan hanya Yosef, orang-orang yang hebat yang akhirnya dia kuat terhadap itu. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, banyak contohnya saudara. Contoh lagi saya kasih contoh, makanya saya kasih contoh banyak supaya kita paham, supaya kita tidak berbuat dosa. Contoh yang berikutnya, yaitu adalah Ananias dan Safira. Kita lihat, saya akan bacakan ayatnya di dalam kitab Slukim atau Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul atau Slukim pasal yang kelima ayat 1-5. Perhatikan. Dan seorang dengan nama Ananias bersama Safira istrinya telah menjual miliknya. Dan dari jumlah harga itu dia telah menahan sebagian. Sementara istrinya pun mengetahuinya, dan dengan membawa yang sebagian dia meletakkannya di samping kaki para rasul. Dan Kepa berkata, hai Ananias, mengapa setan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Ruach Kodes dan menahan sebagian dari jumlah harga tanah itu? Lihat ayat 4, ya, lihat, perhatikan. Di sini ayat 4 kuncinya. Selagi masih ada, bukanlah dia tetap milikmu. Jadi nak kamu nggak punya nasar untuk ngasih kepada Tuhan, tetap milikmu, saudara. Artinya seperti itu. Selagi masih ada, itu kan milikmu. Nah, kamu memang nggak mau ngasih, nggak usah ngomong. Paham, saudara? Dan setelah terjual, bukanlah dia berada dalam wewenangmu. Terjual pun itu tetap milikmu. Betul nggak, saudara? Terus, ya kan? Nah, mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdusta terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim. Dan Ananias ketika mendengar perkataan itu sambil terjatuh, dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dan ketakutan yang besar terjadi atas semua orang yang mendengar hal itu. Nah, alergi dusta itu banyak sekali di mana-mana. Banyak orang yang berdusta dan bohong. Nah, sama dengan Ananias dan Safira ini, saudara. Saudara perhatikan, sampai Kepa ngomong, itu kan hakmu, milikmu. Saat waktu kamu sudah jual pun itu tetap milikmu, wewenangmu. Tapi kenapa kamu mendustai? Kenapa? Karena menahan sebagian. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu mengajarkan di Kehilat khususnya, perhatikan, buat baik yang di sini maupun yang mendengar live streaming. Saya selalu mengajarkan, saya tidak pernah memaksakan untuk janji iman. Karena janji iman memang alkitabiah, itu rohani, tetapi sangat mengikat. Kalau kita sudah berjanji harus ditepati.
Oleh sebab itu saya selalu persembahan saja. Karena kalau persembahan keluar dari hati, dan persembahan pun tidak perlu orang lain tahu, amin. Cukup dimasukkan atau pribadi, sehingga orang tidak perlu tahu. Seandainya saya belum punya pun gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi begitu kita janji iman, saya mau janji iman, saya mau pembangunan ini, saya akan memberikan 5 juta. Padahal mungkin saat ini situasinya belum siap, saudara. Sehingga karena waduh, kok itu gak enak ya, Pak Noes jadi 5 juta sih. Masa saya yang punya uang banyak cuma 5 juta, saya 10 juta. Padahal ternyata belum siap, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya dampaknya nanti bisa seperti Ananias. Oleh sebab itu saya gak mau. Ada orang, jujur saja, banyak orang-orang Nasrani yang gengsinya tinggi. Pekewuh, wah nak saya membelinya gak banyak, gak enak. Padahal Tuhan gak mengajarkan itu, tetapi dari ketulusan hati kita, amin. Oleh sebab itu kita belajar. Memang kalau janji iman itu alkitabiah, sesuai kitab suci. Kalau kita berjanji dengan iman kita, pasti kita bisa. Tetapi saya selalu menganjurkan supaya tidak mengikat. Coba perhatikan Ananias dan Safira ini, saudara. Dia bilang, kalau itu kamu jual pun ya sudah tetap milikmu. Nah, kamu mau memberkati coba Tuhan, nanti saya mau jual sebidang tanah ya, para rasul. Tapi nanti saya akan memberkati jumlahnya, nggak perlu sebut. Tapi kalau sudah bilang semuanya nanti untuk melayani Tuhan, berarti kita harus menyiapkan diri dengan baik. Berapa banyak orang-orang yang sudah janji, saya terus terang nggak perlu menerapkan hal yang seperti ini, karena itu berisiko sangat besar. Oleh sebab itu lebih baik, saya yakin semua orang juga pasti bisa, cuman akhirnya waktunya mundur, saudara. Tetapi saya lebih senang kalau di sini persembahan sulung. Yuk kita mau syukur, mulai dari panitia memberikan persembahan dulu. Nah kalau panitianya sudah memberikan persembahan, namanya persembahan kan seikhlasnya, betul nggak? Nggak ada persembahan ditentukan. Silahkan sudah. Nah baru kita ke kehilangan, ke jemaat. Kita sendiri sudah nabur kok, baru minta orang lain ya sudah. Kebanyakan orang kebalik, dirinya belum nabur, mau minta ke jemaat. Harusnya gembalanya dulu, betul nggak? Aku nabur sih, gembalanya baru ke jemaat. Ini gembalanya belum nabur kok minta ke jemaat. Nah kebalik sudah. Harusnya kita belajar, sudah dikasih Bapak. Dulu saya ingat waktu kehilangan ini, gereja ini dulu digugat. Saya jujur, ini saya saksikan hari ini. Saya cuma punya uang waktu itu 500.000 itu pas MK di rumahnya Pak Ramidi ya. Dulu pertama kali. Itu saya sudah nggak ada uang lagi. Tapi saya berani nabur dan saya yakin bahwa tempat ini pasti menjadi milik Bapak Yang. Amin. Dan semuanya terbukti. Dan saat itu terus terkumpul uang banyak sampai jumlahnya 3.600.000. Dan selebihnya Bapak Yang sanggup sediakan. Amin. Amin. Kenapa kok Bapak Yang sediakan? Karena kita sendiri mau menabur. Makanya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan tidak perlu hitung-hitungan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang terakhir sudah perhatikan sekali lagi. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, hendaklah engkau tidak mengingininya. Artinya anak orang mengajak berdosa, hindari. Maaf, saya nggak terlibat, saya nggak ikut. Kalau berurusan dengan dosa, amin. Tapi kalau berurusan dengan Tuhan, untuk kemuliaan Bapak Yahweh, saya yang duluan, saya mau ikut duluan, amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama, yuk. Sudah siap? 1, 2, 3. Alergi terhadap dosa untuk hidup menjadi berkenan kepada apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Yuk kita angkat pujian dulu. Saya undang worship leader sehingga maju ke depan. Kita angkat pujian dahulu. Tevila Yabets. Nanti kalau sudah. Kita angkat pujian Tevila Yabets. Mari siapkan hati saudara. Seperti Yabes yang dia berseru kepada Elohimnya Israel, yang namanya Bapa Yahweh, Yahweh Elohim. Dan apa yang dia minta akhirnya dikabulkan. Elohim et Asher Sha'al. Kita angkat pujian ini.
ata Yahweh Elohim merah olah baru ata Yahweh Elohim merah olah. Sema dona Yeshua masih berubah Palestina ulang Pak. Bapak hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami alergi terhadap dosa Bapak, supaya kami menghindari hal-hal yang berhubungan dosa, karena supaya kami menjadi anak-anak Elohim yang berkenan di hadapan. Berkati seluruh kehidupan baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, biar mereka semua tetap dalam perlindungan-Mu, pengawasan-Mu, jangkauan-Mu ya Bapak, sehingga setiap dosa-dosa yang akan mengintimidasinya jauh dari setiap kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan dimanapun mereka berada, buatlah mereka menjadi sukses dan berhasil dalam kehidupannya dengan ketulusannya melayani Engkau. Dan kami percaya pertolongan-Mu yang akan terjadi. Mempelai belum menyampaikan damai yang Ibu, tetapi mempelai percaya bahwa Tuhan boleh selalu berbicara kepada kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin.